kualitas pemilu kita lebih baik. Tadi tidak ada hoax, tidak ada money politics, tidak ada politik identitas, sara dan sebagainya. Atas segala perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan pembukaan sekaligus penyampaian materi oleh PJ Bupati Aceh Singkil. Kami silakan dengan hormat Bapak Martunis ST DEL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kali marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam kegiatan pendidikan politik dan peningkatan pemahaman etika politik bagi masyarakat dan kandidat caleg perempuan pada pemilu tahun 2024. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang diwakili oleh Pak Wawati, para mahkamah syariah atau yang diwakili Pak Nizar, Pak Hajari yang diwakili oleh Pak Budi, dan juga rekan-rekan dari SKP, para insan pers, dari KIP, dari Pak Rosli, dan juga yang kami banggakan peserta mewakili masyarakat dan juga para calon anggota legislatif di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya digabung dengan materi, tapi saya kira mungkin supaya kita nggak terlalu lama, karena tadi saya mohon maaf juga karena acara kita agak telat ya, karena ada acara sebelumnya di Tangkal Pasir untuk pembukaan TMMD. Mungkin kita akan coba lakukan sekaligus materi, tapi sebelumnya kita akan buka dulu ya. Sehingga nanti misalnya ada bapak-bapak ibu sekalian yang tentunya para undangan ya, kalau ada kesibukan di luar, tentunya pasti banyak kesibukan, kita persilahkan kalau memang ada kesibukan, kecuali peserta-peserta nggak ada alasan yang akan diundangnya untuk mengikuti acara ini. Tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan politik dan peningkatan pemahaman etika budaya politik bagi masyarakat dan kandidat caleg perempuan pada pemilu tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibaratnya khutbah pertama. Jadi kalau mau silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau meningkatkan dan undangan pada report Kopimda. Tapi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan materi terkait dengan urgensi pemilu jurdil dan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Ibu sekalian, tahun depan kita dihadapkan pada satu event yang sangat menentukan, setahun yang mungkin bisa membelokkan arah pembangunan kita lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi ini tergantung pada bagaimana kita bisa memilihnya dengan baik. Dan tentunya saya akan coba berbicara apa sih urgensi pentingnya daripada pemilu jurdil dan juga percepatan pembangunan Aceh Singkil. Next, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan memilih kepala daerah, kita akan memilih anggota legislatif,
yang nantinya kedua pihak ini, legislatif dan eksekutif, itu akan memegang setir, menjadi driver dan juga navigator. Kalau kita ikut rally itu yang satu drivernya itu adalah kepala daerah dan navigatornya adalah anggota legislatif untuk memandu perjalanan pembangunan kita ke depan. Nah, tentunya kita ingin driver dan navigator kita adalah dua-duanya unggul dan kompak. Kompak dalam artian tidak punya kepentingan pribadi, kecuali bagaimana kita bisa sampai pada finish secara cepat, aman, dan juga menjadi juara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari definisi pembangunan, itu tentunya pembangunan itu adalah bagaimana kita melakukan upaya untuk menjadi lebih baik, tapi secara terencana dan juga secara sadar. Sadar ini berbasis dengan pengetahuan kita dan sebagainya dan berencana. Jadi yang pertama tentunya yang harus kita pilih adalah orang-orang yang memang paham terhadap pembangunan, paham terhadap apa-apa yang dibutuhkan untuk mencapaikan tujuan. Nah, itu adalah prinsip pertama. Karena kita dikatakan nggak mungkin kita ingin mencapai sesuatu, tapi kita tidak tahu apa penyebab, kemana arah apa yang kita pakai dan sebagainya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah visi pembangunan Aceh Singkil. Ini visi ini kalau kita lihat memang visi pemerintahan sebelumnya, ya. Pak Dul Muslim dan Pak Sazali, Bapak Sazali. Ya. Jadi Aceh Singkil sehat, cerdas dan sejahtera. Periode saya nggak punya visi. Periode saya ini hanya untuk bagaimana mencapai ini. Karena selama ini kita belum mencapai juga. Tapi kalau kita lihat sehat, sejahtera, dan cerdas, ini merupakan komponen daripada indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia itu adalah ada angka harapan hidup di sana, ada lama sekolah, cerdas, dan juga ada daya beli, itu sejahtera. Jadi saya kira ini tidak ada masalah, karena memang semua pembangunan itu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Lanjut. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan Singkil pada hari ini? Nah, ini yang penting. Bagaimana keadaan Singkil pada hari ini? Nah, ini yang harus kita rubah melalui kita pilih di tahun 2024. Kita lihat indeks pembangunan manusia. Ini kan tadi kan tujuan visi misi Aceh Singkil ya, kalau tahun sebelumnya. Nah, kita ini berada di Aceh Singkil biru, Aceh merah, Indonesia itu hijau. Nah, Aceh Singkil itu masih di bawah, Pak. Kita masih di bawah provinsi dan masih di bawah nasional. Nah, yang ingin kita lakukan kan ini kalau kita kecepatan kita ini selalu di bawah kecepatan provinsi dan Indonesia. Yang kita inginkan nantinya kita pilih pemimpin bagaimana kecepatan ini nggak lagi begini. Karena ya, bahkan Aceh ini akan lebih nolak dan lebih, sehingga kalau kita tetap saja begini dan provinsi bisa lebih cepat, maka perbedaannya akan mungkin melebar. Yang kita inginkan itu jawabannya adalah bagaimana kita para legislatif eksekutif bisa mengakselerasi kecepatannya lebih tinggi, lebih cepat, jadi naiknya lebih begini, sehingga pada suatu waktu nantinya kita sama dengan rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Ya. Nah, ini yang menentukan adalah bagaimana kebijakan pembangunannya. Lanjut lagi, kalau kita lihat persentase penduduk miskin, Bapak Ibu sekalian, Aceh Singkil tetap ya biru, Aceh merah, Indonesia hijau. Aceh Singkil dulunya bukan yang termiskin, bahkan Aceh Singkil pernah lebih rendah daripada Aceh di tahun 2022. Aceh itu merah ya, jadi Aceh Singkil itu lebih. Tapi pada tahun 2013 kita melonjak, belum juga menjadi yang termiskin karena ini masih ada virus. Tapi di 2017 kita menjadi kabupaten yang tingkat kemiskinan paling tinggi hingga sekarang. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 kita menurunnya lebih jauh dibanding yang lain, lebih tajam. Tapi karena kita masih jauh, walaupun kita turun
paling tajam, tetap kita nomor satu. Nah, yang kita harapkan kembali lagi yang tadi, bagaimana arah kecepatan penurunan kemiskinan ini dengan pemimpin yang kita pilih itu bisa turun lebih cepat sehingga pada satu waktu kita lebih rendah daripada provinsi, bahkan lebih rendah daripada nasional. Lanjut ini miskin. Pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini memang kita tetap masih di bawah, dan juga ini masih juga di bawah rata-rata provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi temanya apa? Maka saya sering berbicara sama teman-teman SKPK, kita harus bekerja, kita harus berlari lebih kencang daripada kabupaten lainnya supaya ya kita bisa melampaui rata-rata provinsi. Kalau kita berlari sama seperti sekarang, daerah-daerah lain juga berlari sama seperti sekarang, kita nggak akan lomba mereka, tidak akan menjadi lebih baik. Jadi pilihan kita ada harus berlari lebih kencang. Bagaimana caranya? Nah, tahun depan kita ada kesempatan untuk masuk pit stop misalnya. Kalau ikut F1 masuk pit stop, ganti ban, ganti oli dan sebagainya. Setelah itu baru kita bisa berlari lebih kencang. Dan ini tapi tentu kembali pada bagaimana kualitas pemilu kita, jurdil yang kita pilih adalah orang-orang yang berpikir. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu quote dari Benjamin Franklin. Ini adalah salah satu founding father-nya Amerika Serikat. Dikatakan bahwa kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, Aceh Singkil ini bisa tidak lagi nomor satu yang paling jelek, tapi kita mengharapkan dari kerja-kerja seperti kita sekarang, itu berarti ada sesuatu yang aneh. Jadi kalau kita mau mengharapkan hasil yang berbeda, maka upaya kita juga harus yang berbeda. Kalau kita dulu misalnya memilih orang karena ada serangan panjang, nggak peduli orang kualitasnya bagaimana, berarti kita akan mengulangi hal yang sama, dan juga kemungkinan hasil kita juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin dalam Al-Quran kan dikatakan Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita harus ubah dulu keadaan kita, cara kita memilih, cara kita mengontrol masyarakat, pembangunan, baru mungkin Allah akan mengubah nasib kita. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ini mungkin beberapa contoh, tentunya inspirasi kita, inspirasi di seluruh dunia. Bagaimana, mengapa pemilu jurdil ataupun demokrasi berkualitas itu penting. Kalau ini di plot semua Pak, ada 189 negara di dunia. Di plot, nah di sini adalah makin kesini, makin kualitas demokrasinya makin bagus. Kalau yang ini makin naik ke atas, IPM tadi, indeks pembangunan manusia juga lebih bagus. Ini melihat bahwa semakin jurdil demokrasi kita, semakin baik kita pilih pemimpin, maka indeks pembangunannya cenderung lebih besar. Jadi karena itu penting, kenapa penting demokrasi ini baik dan lain sebagainya. Dan ini data di seluruh dunia. Kalau kita lihat memang yang paling tinggi itu Norway, Sweden, sama Amerika Serikat. Tadi saya cerita di Norway bagaimana mereka pemilihnya itu sangat rasional. Lanjut. Nah ini juga level of demokrasi, kualitas demokrasi dan juga persepsi korupsi. Jadi kalau makin tinggi ini dianggap negaranya yang paling rendah korupsinya. Nah dibanding dengan level demokrasi. Nah kalau kita lihat juga begitu, ada kecenderungan yang paling tinggi dan demokrasinya bagus dan persepsi korupsinya oke. Pengecualian mungkin Singapura, dia tinggi, tapi demokrasinya Singapura walaupun mungkin partainya itu aja namanya. Begitu juga dengan Qatar. Qatar itu emir, nggak ada pemilihan umum, tapi juga bisa menjadi persepsi korupsinya bagus, artinya korupsi itu rendah. Tapi rata-rata yang namanya demokrasi, korupsinya cenderung lebih. Oke, aman. Kalau demokrasinya bagus. Lanjut.
Nah demokrasi itu tidak cukup. Bukan hanya sekedar demokrasi. Ada namanya meritocratic recruitment. Meritocratic ini adalah bagaimana kita memilih seseorang, merekrut seseorang berbasis pada meritokrasi. Orang yang terbaik yang kita pilih, bukan orang yang tidak baik. Jadi kita memilih itu karena dia punya kualifikasi baik dan sebagainya. Ini malah lebih tegas garisnya, lebih tegas dengan persepsi korupsi. Jadi kalau kita milih orang bukan karena uang, bukan karena apa-apa, bukan karena saudara, bukan apa, tapi kita memilih orang karena memang dia punya integritas yang bagus, kompetensi yang bagus, maka korupsi akan rendah. Dan juga kalau korupsi rendah, lanjut. Kalau korupsi rendah, juga indeks pembangunan manusia juga akan tinggi. Nah kita lihat ini adalah korupsi makin kesana makin bagus. Kalau ini adalah makin kesana makin bagus. Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa kalau pemilu kita jurdil, bagus, berkualitas, maka visi kita tadi yang ada singkil, cerdas, sehat, dan sejahtera akan lebih mungkin dengan cara ya pemilu kita pemilu yang jurdil, no money politics, no hoax, tidak ada politik identitas, tidak ada yang tadi yang menjadi pilihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut saja. Nah, mengapa jurdil penting? Ini ada satu buku yang saya baca habis, Pillars of Prosperity. Ini ditulis oleh Political Economics of Development. Jadi belajar politik ekonomi daripada pembangunan, masuk juga bicara dengan DPR dan sebagainya. Ini ditulis oleh Dr. Mesjasli, ini salah satu profesor di bidang politik ekonomi di London School of Economics. Jadi dikatakan bahwa perdamaian, kesejahteraan, stabilitas sebuah negara hanya didapat melalui institusi politik yang kohesif. Nah ini institusi politik kohesif ini yang akan kita coba. Ini kan sama apa namanya kesejahteraan itu kalau kita baca surat Al-Quran. Alladzina apa ya yang ayat terakhir? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini sebenarnya inilah tujuan Allah itu juga membuat negeri kita sejahtera dari kelaparan dan juga hilang rasa apa ya? Tidak ada rasa tidak aman. Jadi saya kira hal yang sama yang kita ingin capai. Nah, menurut Timothy Gasly ini, apa yang institusi politik yang kohesif ini? Yang pertama adalah institusi politik itu baik itu legislatif maupun eksekutif. Eksekutif pasti bupati itu adalah institusi politik. DPRK ataupun legislatif juga institusi politik. Mereka memprioritaskan pada kepentingan bersama, tidak pada kepentingan masing-masing. Nah, kemudian memastikan ketersediaan fasilitas publik. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang harus dikeroyok bersama. Air bersih misalnya, maupun konektivitas ya, kemudian dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau tidak ada institusi yang kohesif, maka dampaknya kemiskinan akan merajalela tinggi, kekerasan konflik itu akan ada, dan juga kapasitas pemerintahannya lemah. Ya, kenapa ya? Karena memang yang dipilih orang-orang yang mungkin ngasih setoran, ganti tim ses dan sebagainya tanpa melihat kompetensi. Jadi ini hal ini. Nah, ini kalau kita lihat kayaknya ada di Singkil kayaknya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya salah satu mungkin ingin menceritakan Norwegia. Norwegia itu negara kaya, negara minyak. Jadi di Eropa itu salah satu penghasil minyak itu adalah Norwegia. Kemudian ada dua partai yang ikut pemilu. Satu partai yang mengatakan kita akan turunkan pajak karena kita ada minyak, pendapatan kita ada minyak kaya gitu. Nah kemudian ada satu partai lagi mengatakan kita nggak mau menggunakan uang minyak itu secara boros. Pajak tetap kita pertahankan,
tapi uang minyak itu kita investasikan. Yang kita gunakan adalah hasil dari investasi itu, baru kita bayar sekolah, bayar ini, sehingga di Norwegia itu gratis semua. Nah, tentunya masyarakat sana mana yang mau memilih? Tentunya kalau kita pikir diri sendiri, pasti kita pilih partai politik yang ingin menghapuskan pajak karena ada uang dari minyak. Tapi enggak, ternyata yang dipilih adalah pemerintah atau partai politik yang punya platform kebijakan. Uang minyak itu kita investasikan, kemudian hasil daripada itu akan, nah sampai sekarang uang minyak itu di mereka sampai ribuan triliun dolar masih utuh menjadi dana abadi, sehingga mereka mendapatkan dana dari investasi dan sebagainya. Nah ini yang membuat karena dianggap partai politik itu punya politik kohesif dan mereka menjaga kepercayaan rakyat itu. Baik, mudah-mudahan ini yang ingin saya sampaikan, tapi di slide terakhir, habis itu slide terakhir aja. Lanjut. Oke, ini tantangan pemilu 2023. Pertanyaan kita, bagaimana pemilu nanti 2024 kita bisa menghasilkan institusi politik yang kohesif, yang tadi legislatif dan eksekutif yang memprioritaskan pada kepentingan bersama, tidak inginnya kepentingan sendiri, ya, mendapatkan keuntungan karena kita sudah habiskan uang ketika pemilu, kemudian kepentingan kita untuk mengembalikan, dan juga institusi politik yang memang membangun, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kemudian bagaimana politisi yang terpilih merupakan sosok yang terbaik, yang mengusung agenda politik yang kohesif, yang bersifat meritokrasi. Kalaupun memilih orang, memilih yang terbaik, kemudian memilih program-program yang punya dampak sebesar-besarnya untuk masyarakat. Terakhir, mungkin ini sebagai ingatan kita. Nah, tentunya ini bagi para politisi nih. Jadi ini ada ayat An-Nisa 58-59. Ini menarik, mungkin nanti Ustaz Khalidin lebih paham untuk mengulasnya. Bahwa kita tentunya disuruh oleh Allah sebagai pemimpin, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bahwa kita, Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, pemiliknya. Benar, kalau dalam konteks pemerintahan kita memberikan amanat kepada rakyat. Dan kemudian kalau kita disuruh memutuskan sesuatu, maka diputuskan secara adil. Nah, kalau dua ini dilakukan secara baik oleh pemerintah, ada ayat selanjutnya yang menarik. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Baru setelah itu kita secara ulil amri, para calon-calon pemimpin nanti yang caleg-caleg ini, baru setelah kita amanah dan juga adil, baru kita berhak untuk menuntut kesetiaan dari masyarakat. Tapi kalau kita belum amanah dan belum adil, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat tidak patuh pada kita. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap 2024 merupakan tahun yang sangat penting bagi Aceh Singkil dan juga bagi provinsi dan juga bagi Aceh untuk memimpin 2024 sampai 2029 ya, 5 tahun ke depan. Dan mudah-mudahan kita berharap bersama kualitas pemilu kita lebih baik. Tadi tidak ada hoax, tidak ada money politics, tidak ada politik identitas, sara dan sebagainya. Kita pilih adalah orang-orang yang terbaik, yang punya integritas, track record amanah, dan juga track record adil dalam bertindak lanjut selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, Aceh Singkil bisa lebih baik, bisa menjadi negeri batuan, dan kita sama-sama bisa menjadi sejahtera dan aman bersama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin, itu tadi kita dengarkan penyampaian sekilas materi oleh Bapak PJ Bupati Aceh Singkil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.